Jangan sentuh. Teriakan ibu mertua menggema di pemakaman. Dengan panik, ia menyambar botol kecil yang terjatuh dari saku suamiku dan melemparnya jauh ke semak berduri. Tubuh suamiku gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi seolah melihat hantu. Mereka pikir rahasia keji itu aman terkubur bersama jasad ayah, tapi aku diam-diam mengambil kembali botol itu. Saat hasil lab keluar, duniaku runtuh, ternyata cairan itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit Jakarta sore itu seakan turut berduka. Awan kelabu menggantung rendah, menumpahkan gerimis yang tak kunjung henti sejak pagi. Di pemakaman umum yang sunyi, aroma tanah basah dan bunga Kamboja menyeruak tajam, menciptakan suasana sesak yang mencekik dada. Tiara berdiri di samping suaminya, Kevin. Ia memegang payung hitam besar, melindungi tubuh mereka berdua dari rintik hujan. Namun, Tiara bisa merasakan getaran hebat dari tubuh Kevin. Bahu suaminya itu naik turun tidak beraturan, keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski udara terasa dingin menusuk tulang. "Mas, kamu oke?" bisik Tiara pelan, tangannya mengusap punggung Kevin. Kevin tersentak kaget, seolah baru saja disengat listrik. Aku nggak apa-apa, Ra. Cuma pusing sedikit." Tiara menatap wajah suaminya. Pucat pasi. Matanya tidak fokus menatap liang lahat di mana peti mati ayahnya, Pak Herman, perlahan diturunkan. Ini bukan sekadar kesedihan seorang anak yang ditinggal ayahnya. Ini ketakutan. Tiara tahu betul gelagat suaminya. Kevin adalah pria yang tidak pandai menyembunyikan rasa gugup. Di seberang liang lahat, berdiri Ibu Endang, ibu mertua Tiara. Wanita parubaya itu mengenakan kebaya hitam dan kacamata hitam besar. Wajahnya kaku, tanpa air mata. Dagu terangkat tinggi, memancarkan aura dominasi yang bahkan kematian suaminya sendiri tidak bisa runtuhkan. Pelan-pelan, perintah Ibu Endang tajam kepada para penggali kubur. Suaranya membelah kesunyian, membuat beberapa pelayat menoleh. Saat tali tambang ditarik untuk melepaskan peti di dasar liang, Kevin merogoh saku jasnya. Ia bermaksud mengambil sapu tangan, namun tangannya yang gemetar hebat justru menarik keluar sebuah benda lain. Tuh! Sebuah botol kaca kecil jatuh. Menggelinding pelan di atas gundukan tanah merah yang becek, berhenti tepat di dekat sepatu Ibu Endang. Hening. Waktu seakan berhenti. Mata Tiara tertuju pada botol itu. Botol kaca bening, tanpa label, berisi sisa cairan transparan. Itu bukan botol obat jantung Pak Herman yang biasa Tiara lihat. Kevin membelalak. Ia membeku. Maaf, Bu, itu." Kevin membungkuk, tangannya gemetar hendak memungut botol itu. "Jangan sentuh." Teriakan Ibu Endang menggelegar, mengejutkan semua orang. Burung-burung gereja di pohon Kamboja terbang berhamburan. Para pelayat terperanjat. Tiara mundur selangkah karena kaget. Ibu Endang bergerak secepat kilat. Ia menepis tangan Kevin kasar, lalu menyambar botol itu dengan gerakan beringas. Tanpa ragu sedetik pun, ia melemparkan botol kaca itu sekuat tenaga ke arah semak-semak belukar yang rimbun di belakang area pemakaman. "Bu?" Kevin tergagap, wajahnya semakin putih seperti mayat. Napas Ibu Endang memburu. Ia menyadari tatapan bingung para pelayat. Detik berikutnya, ia langsung mengubah ekspresinya. Suaranya yang tadi melengking kini berubah menjadi isak tangis yang dibuat-buat. Itu obat yang gagal menyelamatkan bapakmu, Vin," seru Ibu Endang histeris, sambil memeluk Kevin erat-erat, seolah ingin meremukan tulang rusuk anaknya. Ibu benci melihatnya. Ibu nggak mau lihat obat terkutuk itu lagi. Gara-gara obat itu bapakmu meninggal. Para pelayat mulai berbisik-bisik maklum. Oh, wajar, ibunya histeris, pikir mereka. Mungkin trauma. Tapi Tiara tidak tertipu. Ia berdiri terpaku di tempatnya. Instingnya menjerit. Ada yang salah. Sangat salah. Pak Herman meninggal karena serangan jantung mendadak semalam. Dokter bilang itu wajar untuk usianya. Tapi reaksi Ibu Endang barusan? Itu bukan reaksi duka. Itu reaksi panik seseorang yang berusaha membuang barang bukti.
Tiara melirik ke arah semak-semak di mana botol itu mendarat. Rerumputan tinggi menyembunyikannya dari pandangan. Ia menelan ludah, menatap punggung Ibu Endang yang masih memeluk Kevin. Ada apa sebenarnya di dalam botol itu? Batin Tiara. Upacara berlanjut dengan penimbunan tanah. Namun bagi Tiara, fokusnya sudah bukan lagi pada doa-doa yang dilantunkan ustaz. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, botol kecil di balik semak-semak. 1 jam kemudian, prosesi pemakaman selesai. Hujan mulai reda, menyisakan gerimis halus. Para pelayat mulai membubarkan diri satu persatu, menyalami Ibu Endang dan Kevin, mengucapkan bela sungkawa basa-basi. Tiara masih berdiri di dekat gundukan tanah merah yang kini bertabur bunga. Matanya terus mengawasi gerak-gerik mertua dan suaminya. Kevin tampak seperti orang linglung, sementara Ibu Endang sibuk meladeni tamu penting, seolah memastikan citra keluarga tetap terjaga. Ini kesempatannya. Mas, panggil Tiara pelan, mendekati Kevin. Kevin menoleh, matanya merah. Ya, Ra, kita pulang sekarang. Kamu duluan aja ke mobil sama ibu, ya. Bantu ibu jalan, kasihan kakinya kan sering sakit kalau kena udara dingin, kata Tiara dengan nada lembut dan perhatian yang ia buat semeyakinkan mungkin. Anting aku sepertinya jatuh tadi pas kita berdiri di sini. Sayang banget kalau hilang, itu kan hadiah ulang tahun dari kamu. Kevin tampak ragu sejenak. Ia melirik ibunya yang sedang berbicara dengan Pak RT. Perlu aku bantu cari? Nggak usah, potong Tiara cepat. Kamu temani ibu saja. Ibu butuh kamu sekarang. Aku cari sebentar kok, paling terselip di rumput. Kevin mengangguk lemah. Pria itu tampak terlalu lelah untuk berdebat. Ya udah, jangan lama-lama ya. Udaranya nggak enak. Tiara melihat Kevin berjalan menghampiri Ibu Endang, lalu menuntun ibunya menuju mobil hitam yang terparkir di gerbang pemakaman. Ibu Endang sempat menoleh ke belakang, menatap Tiara dengan tatapan tajam dan penuh selidik dari balik kacamata hitamnya. Tiara membalasnya dengan senyum tipis sambil berpura-pura menunduk mencari sesuatu di tanah. Setelah mobil keluarga melaju pergi dan area makam mulai sepi, hanya tersisa tukang gali kubur yang sedang merapikan cangkul di kejauhan. Tiara langsung bergerak. Jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan cepat menuju semak-semak belukar tempat Ibu Endang melempar botol tadi. Kakinya terperosok ke dalam lumpur, mengotori sepatu hak tingginya, tapi Tiara tidak peduli. Di mana? Gumamnya, tangannya menyingkap ranting-ranting basah yang berduri. Ayo dong, ketemu. Matanya menyisir setiap jengkal tanah di balik semak itu. Daun-daun liar yang tajam menggores lengannya, meninggalkan perih. Tapi rasa penasaran dan kecurigaan mengalahkan rasa sakit itu. Lalu, kilatan cahaya memantul. Di sana, tersangkut di antara akar pohon tua yang mencuat. Botol kaca kecil itu. Tiara menghela napas lega. Ia mengeluarkan tisu dari tasnya, lalu dengan hati-hati memungut botol itu tanpa menyentuhnya langsung dengan kulit, seperti yang sering ia lihat di film detektif. Ia tidak tahu apakah itu perlu, tapi ia tidak mau mengambil risiko. Ia mengangkat botol itu sejajar dengan mata. Tutupnya masih rapat, tapi isinya tinggal seperempat. Cairan bening, kental, dan tidak berbau saat Tiara mendekatkannya sedikit ke hidung, tanpa membukanya. Tidak ada label apotek. Tidak ada nama dokter. Tidak ada instruksi dosis. Jika ini obat jantung Pak Herman, seharusnya ada label resep. Mengapa Kevin menyimpannya di saku jas? Dan mengapa Ibu Endang begitu ketakutan saat botol ini jatuh? Tiara membungkus botol itu dengan tisu tebal, lalu memasukkannya ke dalam kantong plastik klip yang kebetulan selalu ia bawa untuk tempat masker bekas, dan menyimpannya di bagian terdalam tas tangannya. Saat ia berbalik hendak kembali ke parkiran, ponselnya bergetar. Nama Ibu Mertua muncul di layar. Tiara menelan ludah, mengatur napas agar terdengar normal, lalu mengangkat telepon. Halo, Bu? Kamu di mana, Tiara? Antingnya sudah ketemu? Suara Ibu Endang terdengar dingin, datar, tanpa emosi. Sudah, Bu. Alhamdulillah ketemu, terselip di dekat batu nisan Bapak. Bohong Tiara dengan lancar. Ini Tiara jalan ke mobil. Tiara langsung nyusul ke rumah ya. Cepat pulang. Banyak tamu di rumah. Jangan keluyuran,
dan sambungan telepon diputus begitu saja. Tiara menatap layar ponselnya yang gelap. Ada ancaman tersirat dalam nada bicara itu. Ia mengeratkan pegangannya pada tas tangan. Aku harus tahu apa isi botol ini, batinnya. Sebelum aku gila karena curiga. Keesokan paginya, Tiara berbohong pada Kevin bahwa ia harus ke dokter gigi karena tambalannya lepas. Kenyataannya, mobil Tiara melaju kencang menuju rumah sakit Medika Pusat. Ia tidak pergi ke poli gigi, melainkan menuju laboratorium forensik di bagian belakang gedung. Di sana, seorang pria berjas putih dengan kacamata bingkai tebal sedang sibuk memeriksa mikroskop. "Men," panggil Tiara pelan dari ambang pintu. Pria itu menoleh. Dokter Arman. Teman kuliah Tiara dulu, yang kini menjadi salah satu ahli toksikologi terbaik di rumah sakit itu. Wajahnya yang serius langsung berubah cerah melihat Tiara. "Loh, Tiara? Tumben mampir." Turut berduka cita ya atas meninggalnya Pak Herman. "Aku kaget dengar kabarnya, padahal bulan lalu beliau check up di sini masih stabil," kata Arman sambil melepas sarung tangannya. Kata, stabil, itu membuat perut Tiara mulas. "Terima kasih, men," jawab Tiara, menutup pintu ruangan itu rapat-rapat. Ia berjalan mendekat, lalu tanpa basa-basi mengeluarkan bungkusan plastik dari tasnya. "Aku butuh bantuan kamu. Tolong cek ini. Sekarang." Arman mengerutkan kening melihat botol kecil di dalam plastik itu. Ia mengambilnya, mengamatinya di bawah lampu. "Apa ini? Obat Pak Herman?" "Aku nggak tahu. Itu yang mau aku cari tahu," kata Tiara, suaranya sedikit bergetar. "Tolong, men. Jangan tanya dapat dari mana dulu. Cek aja komposisinya. Kalau ini obat jantung, bilang obat jantung. Kalau air biasa, bilang air biasa." Melihat keseriusan dan ketegangan di wajah sahabatnya, Arman mengangguk. "Oke. Karena ini kamu yang minta, aku selipkin di antrean prioritas. Butuh waktu sekitar 4 jam. Kamu mau nunggu?" "Aku tunggu di kantin. Kabari aku secepatnya." 4 jam terasa seperti 4 tahun bagi Tiara. Ia duduk di pojok kantin rumah sakit, mengaduk-aduk es teh yang sudah mencair sepenuhnya. Pikirannya melayang ke kejadian di rumah semalam. Kevin yang tidak mau makan, Ibu Endang yang terus-terusan mengaji tapi matanya melirik tajam setiap kali Tiara bergerak. Suasana rumah itu seperti menyimpan bom waktu. Ponsel Tiara berdering. Arman. Jantung Tiara berhenti berdetak sesaat. Ia mengangkat telepon dengan tangan gemetar. "Halo, men?" Di ujung sana, hening sejenak. Hanya terdengar helaan napas berat Arman. "Ra, kamu di mana sekarang?" Suara Arman terdengar sangat berbeda. Tegang. Rendah. Serius. "Masih di kantin? Kenapa, men? Apa isinya?" "Dengar baik-baik, Ra," bisik Arman, seolah takut ada yang menguping. "Cairan di botol itu bukan obat jantung. Sama sekali bukan obat medis." "Lalu apa?" desak Tiara, cengkeramannya pada ponsel mengerat hingga buku-buku jarinya memutih. "Itu arsenik trioksida. Dosisnya sangat pekat. Cairan itu tidak berbau, tidak berasa, tapi sangat mematikan. Ra, 5 tetes saja sudah cukup untuk membunuh orang dewasa. Apalagi kalau diberikan bertahap pada lansia yang punya riwayat jantung. Gejalanya akan mirip gagal jantung akut." Dunia Tiara terasa runtuh. Suara hiruk-pikuk kantin rumah sakit mendadak senyap di telinganya. Arsenik. Racun. Ayah mertuanya tidak meninggal karena sakit. Dia dibunuh. Dan botol itu jatuh dari saku suaminya sendiri. "Tiara? Kamu masih di situ?" Suara Arman menyentak kesadarannya. "Dengar, Ra. Ini bukan main-main. Kamu harus lapor polisi. Sekarang. Kita punya buktinya. Aku akan simpan sampel ini di brankas lab." "Jangan dulu," potong Tiara cepat, suaranya parau. "Apa maksudmu jangan dulu? Ini pembunuhan, Ra. Aku butuh waktu, men. Kalau aku lapor sekarang, mereka bisa menyangkal. Mereka bisa bilang botol itu bukan punya mereka. Aku nggak punya bukti kalau botol itu milik Kevin atau Ibu Endang selain kesaksian mataku sendiri. Aku butuh bukti yang mengikat mereka." "Ra,
Itu berbahaya. Kalau pelakunya orang dekat. Aku tahu siapa pelakunya, men. Justru karena itu aku harus hati-hati. Tolong simpan botol itu. Jaga baik-baik. Beri aku waktu 2 hari. Hanya 2 hari. Tiara memutus sambungan telepon. Napasnya memburu. Air mata menggenang di pelupuk matanya, tapi ia menahannya. Ia tidak boleh menangis sekarang. Ia harus berpikir jernih. Suaminya, pria yang tidur di sebelahnya setiap malam, adalah pembawa racun itu. Tiara memarkir mobilnya di halaman rumah mewah bergaya kolonial milik keluarga Pak Herman. Bendera kuning masih berkibar di pagar. Tenda-tenda belum dibongkar. Saat ia melangkah masuk, suasana rumah terasa dingin. Bukan karena AC, tapi karena aura kesunyian yang janggal. Di ruang tengah, Kevin duduk di sofa sambil menatap kosong ke arah televisi yang mati. Ibu Endang sedang duduk di kursi goyang kesayangannya, memegang tasbih, tapi matanya tidak terpejam. Matanya menatap lurus ke arah Tiara begitu pintu terbuka. "Dari mana saja kamu?" "Katanya cuma ke dokter gigi kok sampai sore begini?" tanya Ibu Endang. Nadanya menyelidik, tajam seperti silet. Tiara memaksakan senyum lelah. Ia harus bermain peran. Ia harus memakai topeng. Antreannya panjang banget. "Bu, dokternya juga banyak ngomong." "Maaf ya, Tiara nggak sempat bantu-bantu beres rumah." Kevin menoleh. "Sakit giginya udah sembuh, Ra?" Tiara menatap suaminya. Ada rasa jijik yang menyeruak di dadanya, tapi ia menutupinya dengan anggukan. "Sudah ditambal sementara." "Mas sudah makan?" "Belum nafsu," jawab Kevin pelan. Tiara berjalan menuju dapur untuk mengambil air minum. Namun, langkahnya terhenti saat mendengar suara Ibu Endang berbicara pada Kevin dengan suara setengah berbisik. Posisi Tiara terhalang tembok partisi, membuat mereka tidak sadar Tiara berhenti berjalan. "Kamu jangan terlihat lembek begitu, Vin," desis Ibu Endang. "Kalau kamu terus-terusan pasang muka ketakutan, orang-orang bakal curiga. Bersikaplah biasa saja. Bapakmu sudah tenang. Semuanya sudah selesai." "Tapi Bu, botol itu, gimana kalau ada orang lain yang lihat waktu jatuh?" Suara Kevin terdengar parau dan penuh kecemasan. "Siapa? Istrimu?" "Dia bodoh, Vin. Dia cuma peduli sama antingnya yang hilang. Dia nggak lihat apa-apa. Lagi pula, ibu sudah melemparnya ke tempat yang tidak bisa dijangkau manusia. Semak itu sarang ular. Nggak ada yang berani ke sana." Tiara membekap mulutnya sendiri agar tidak teriak. Tangannya meremas gelas yang ia pegang. "Sekarang fokus," lanjut Ibu Endang. "Besok Pak Salim datang bacakan wasiat. Kamu harus pastikan tidak ada kesalahan. Kita butuh uang itu segera untuk menutupi masalah kamu." "Masalah Kevin? Masalah apa?" Tiara mundur perlahan, kembali ke ruang tamu dengan langkah yang sengaja dihentakkan agar terdengar. "Bu, Mas Kevin, Tiara mau istirahat di kamar dulu ya." Kepala Tiara pening banget. Ibu Endang langsung mengubah posisi duduknya, tersenyum manis yang mengerikan. "Iya, istirahatlah, Nak. Jangan sakit. Kita masih butuh tenaga buat tahlilan nanti malam." Tiara masuk ke kamar, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Tubuhnya merosot ke lantai. Mereka berkomplot. Ibu dan anak. Membunuh ayah dan suami sendiri demi uang. Tiara menatap meja kerja kecil di sudut kamar tidur mereka. Di sana ada laptop Kevin yang menyala dalam mode sleep. Tiara tahu passwordnya. Ia harus mencari tahu masalah apa yang dimaksud Ibu Endang. Tapi tidak sekarang. Kevin bisa masuk kapan saja. Tiara mengeluarkan sebuah alat kecil dari tasnya. Itu voice recorder mini yang biasa ia gunakan untuk merekam meeting di kantor. Ia harus memasang ini di tempat strategis. Ruang kerja almarhum Pak Herman. Tempat di mana Ibu Endang dan Kevin sering berdiskusi tertutup akhir-akhir ini. Malam itu, saat semua orang sibuk dengan tamu tahlilan, Tiara menyelinap ke ruang kerja Pak Herman. Ia menempelkan alat perekam itu dengan selotip hitam di bawah meja kerja kayu jati yang besar. Tersembunyi sempurna. "Bicaralah," bisik Tiara dalam hati. "Bicaralah yang keras, biar aku bisa menyeret kalian ke neraka." Hari ketiga setelah pemakaman. Suasana ruang tamu terasa tegang.
Pak Salim, pengacara keluarga yang sudah mengabdi puluhan tahun, duduk membuka tas kulitnya. Di hadapannya duduk Ibu Endang, Kevin, Tiara, dan Desi, kakak perempuan Kevin yang baru tiba dari luar kota kemarin karena tertinggal pesawat saat pemakaman. Desi adalah kebalikan dari Kevin. Ia vokal, kritis, dan tidak pernah akur dengan ibunya. Matanya sembab karena menangis, tapi tatapannya tajam menyorot Ibu Endang. "Bisa kita mulai sekarang, Pak Salim?" tanya Ibu Endang tidak sabar. "Saya masih lelah, ingin istirahat." Pak Salim berdehem, memperbaiki letak kacamata bacanya. "Baik, Bu. Sesuai prosedur, saya akan membacakan wasiat terakhir almarhum Bapak Herman yang terdaftar di kantor saya." Pak Salim mengeluarkan sebuah amplop coklat tua yang terlihat sudah agak lusuh. Desi mengerutkan kening. "Tunggu sebentar, Pak. Itu amplop tahun 2020, kan? Saya ingat Bapak pernah bilang bulan lalu kalau beliau membuat pembaruan wasiat. Bapak bilang beliau sudah mengirimkannya ke Bapak." Suasana mendadak hening. Tiara melirik Kevin. Suaminya itu meremas tangannya sendiri dengan gugup. Ibu Endang tetap tenang, wajahnya datar seperti tembok. "Nah, itu masalahnya, Mbak Desi," kata Pak Salim dengan nada menyesal. "Memang benar Pak Herman sempat menghubungi saya tentang revisi wasiat. Beliau bilang akan mengirimkan draft fisiknya karena beliau tidak percaya email untuk urusan ini. Tapi sampai hari beliau wafat, dokumen itu tidak pernah sampai ke meja saya." "Apa?" Desi gebrak meja. "Nggak mungkin. Bapak itu orangnya teliti. Kalau Bapak bilang sudah dikirim, pasti sudah dikirim. Atau jangan-jangan Bapak simpan salinannya di rumah ini." "Kami sudah mencari di brankas Bapak, Des," sela Ibu Endang dengan suara tenang yang dibuat-buat sedih. "Kosong. Tidak ada dokumen baru. Mungkin Bapak lupa, atau mungkin Bapak berubah pikiran di saat terakhir." "Bohong," teriak Desi. "Ibu pasti tahu sesuatu kan? Bapak pernah telepon aku, Bapak bilang dia kecewa sama Kevin. Bapak mau ubah pembagian warisannya." "Jaga mulutmu, Desi," bentak Ibu Endang, berdiri dari kursinya. "Bapakmu baru meninggal, tanah kuburnya masih basah. Kamu sudah fitnah ibumu sendiri demi harta? Dasar anak durhaka." Sudah. Pak Salim menengahi. "Mohon tenang. Karena tidak ada bukti fisik wasiat baru, maka secara hukum, wasiat tahun 2020 ini yang sah dan berlaku." Pak Salim membuka segel amplop itu. Dalam wasiat ini dinyatakan, baca Pak Salim, bahwa seluruh aset properti, deposito, dan saham perusahaan diwariskan 80% kepada istri sah, Ibu Endang, dan 20% kepada anak laki-laki, Kevin. Sementara untuk anak perempuan, Desi, diberikan 1 unit ruko di kawasan Bekasi dan uang tunai sebesar 500 juta rupiah. Desi tertawa sinis, air matanya menetes karena marah. "Gila. Ruko itu sudah mau rubuh. Sementara Kevin dapat 20%? Dan ibu kuasai semuanya? Ini nggak adil. Bapak nggak mungkin setega ini sama aku." "Itu keputusan bapakmu," kata Ibu Endang dingin. Senyum kemenangan tipis terukir di sudut bibirnya. Sangat tipis, tapi Tiara melihatnya. Tiara menunduk, pura-pura menyimak. Di dalam hatinya, teka-teki mulai tersusun. Wasiat baru itu hilang. Atau lebih tepatnya, dihilangkan. Pak Herman ingin mengubah wasiat karena kecewa pada Kevin. Ibu Endang dan Kevin tahu itu. Jika wasiat baru itu muncul, mereka tamat. Maka, Pak Herman harus pergi sebelum wasiat itu sampai ke tangan pengacara, dan draft aslinya yang di rumah harus dimusnahkan. Motifnya sudah jelas, harta dan keserakahan. Desi berdiri, menyambar tasnya. "Aku nggak terima. Aku bakal ajukan gugatan. Ini ada yang nggak beres." Desi melotot ke arah Kevin. "Dan lu, Vin, lu diam aja? Lu tahu kan Bapak kecewa berat sama lu gara-gara kelakuan lu yang nggak bener itu." Kevin diam 1000 bahasa, menunduk dalam-dalam. Desi pergi membanting pintu. Ibu Endang menghela napas panjang, lalu menoleh ke Pak Salim. "Maafkan anak saya yang emosional itu, Pak. Tolong segera urus pencairan asetnya. Terutama deposito Bapak."
Kevin butuh suntikan dana untuk bisnisnya. Bisnis apa? Pikir Tiara. Kevin bahkan gak pernah ke kantor 3 bulan terakhir. Saat pertemuan bubar, Tiara masuk ke kamar mandi. Ia menyalakan keran air agar suaranya tersamarkan, lalu mengeluarkan ponselnya. Ia mengirim pesan pada Desi. Mbak Des, kita perlu bicara. 4 mata. Jangan di rumah ini. Ketemu aku di kafe depan komplek jam 7 malam. Aku tahu kenapa Bapak mau ubah wasiatnya. Perang sudah dimulai. Tiara tidak lagi berjuang sendirian. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Rumah besar itu tenggelam dalam kesunyian yang mencekam, hanya dipecahkan oleh suara dengkuran halus Kevin yang tertidur lelap di ranjang. Tiara masih terjaga, matanya menatap langit-langit kamar yang gelap, jantungnya berpacu seirama dengan detak jam. Perlahan, Tiara bangkit. Ia bergerak sepelan mungkin, menahan napas setiap kali kasur berderit pelan. Ia memastikan Kevin benar-benar pulas, obat tidur ringan yang ia campurkan ke dalam susu hangat suaminya tadi malam bekerja dengan baik. Kevin tidak bergerak sedikitpun saat Tiara turun dari ranjang. Tiara berjalan jinjit menuju meja kerja di sudut kamar. Di sana tergeletak laptop Kevin, benda yang selama ini haram disentuh oleh siapapun, termasuk Tiara. Kevin selalu beralasan itu, rahasia perusahaan. Tapi malam ini, kerahasiaan itu akan berakhir. Dengan tangan gemetar, Tiara membuka layar laptop. Cahaya biru menyinari wajahnya yang tegang. Password. Tiara tahu Kevin orang yang malas mengingat sandi rumit. Ia mencoba tanggal pernikahan mereka. Gagal. Tanggal lahir Kevin. Gagal. Tiara memejamkan mata, mengingat-ingat. Kevin adalah anak mami. Ia mengetik, Ibu Endang 01. Klik. Layar terbuka. Tiara menahan napas, merasa mual sekaligus lega. Betapa menyedihkannya suaminya ini, bahkan sandi laptop pribadinya adalah nama ibunya. Tiara tidak membuang waktu. Ia langsung membuka browser history dan email. Ia harus tahu, masalah, apa yang dimaksud Ibu Endang kemarin. Apa yang membuat mereka butuh uang tunai secepat itu, hingga harus membunuh Pak Herman? Apa yang Tiara temukan di layar, membuatnya menutup mulut dengan tangan karena syok. Layar itu penuh dengan situs judi online. Slot Zeus, Poker 88, Bola Jalan. Bukan hanya 1 atau 2 riwayat, tapi ribuan halaman riwayat dalam 3 bulan terakhir. Tiara membuka folder download dan menemukan belasan surat tagihan elektronik dari aplikasi pinjaman online, pinjol, mulai dari yang legal hingga yang ilegal. Tiara membuka salah satu file Excel berjudul Rekap Hutang. Matanya membelalak melihat angka di kolom total. 4.500 juta rupiah, 4.500 juta rupiah. Gila. Desis Tiara tanpa suara. Ia beralih ke email masuk. Ada puluhan email bernada ancaman. Salah satunya tertanggal seminggu sebelum kematian Pak Herman, dari pengirim bernama Debt Collector VIP. Pak Kevin, tenggat waktu Anda habis minggu depan. Bayar bunga atau kami datangi kantor Bapak dan sita aset jaminan. Kami tahu alamat rumah orang tua Bapak. Tiara gemetar hebat. Jadi ini motifnya. Perusahaan Kevin yang katanya sedang berkembang, itu hanyalah omong kosong. Kevin sudah bangkrut total. Uang modal dari Pak Herman habis di meja judi maya. Kevin terjerat hutang miliaran, dan para penagih sudah mengancam akan mendatangi Pak Herman. Jika Pak Herman tahu anak laki-laki kebanggaannya telah menghabiskan uang pensiun dan menggadaikan aset untuk judi, Pak Herman pasti akan mencoret Kevin dari warisan. Kevin akan hancur. Ibu Endang, yang terlalu memuja Kevin, tidak akan membiarkan citra anaknya rusak. Solusi mereka? Matikan Pak Herman sebelum rahasia Kevin terbongkar, dan cairkan warisan untuk menutup lubang hutang. Tiara cepat-cepat memotret layar laptop itu dengan ponselnya sebagai bukti. Ia menyalin beberapa file penting ke flash disk kecil yang ia bawa, lalu menghapus jejak aksesnya. Saat ia hendak menutup laptop, Kevin bergerak di kasur. Menguap panjang. Tiara membeku. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia buru-buru mematikan layar laptop, meletakkannya kembali ke posisi semula, dan melompat pelan ke sisi ranjangnya. Ia menarik selimut sampai dagu, memejamkan mata erat-erat, mengatur napas agar terlihat seperti orang tidur.
Kevin bergumam, lalu berbalik memunggungi Tiara, kembali mendengkur. Tiara membuka matanya dalam kegelapan. Air mata kemarahan menetes di bantal. Ayah mertuanya dibunuh hanya karena suaminya kecanduan judi slot. Nyawa manusia ditukar dengan chip virtual. Kebuasan macam apa ini? Keesokan paginya, suasana sarapan terasa kaku. Hanya ada suara denting sendok beradu dengan piring keramik. Ibu Endang duduk di ujung meja, mengoleskan selai pada rotinya dengan gerakan anggun namun penuh tekanan. Kevin makan dengan lahap, seolah beban hidupnya sudah hilang, mungkin karena merasa warisan akan segera cair. Tiara berusaha menelan bubur ayamnya, meski tenggorokannya terasa tercekik. Ia harus bersikap normal. "Tiara," panggil Ibu Endang tiba-tiba. Tiara tersentak, sendoknya hampir jatuh. "Ya, Bu?" "Sepatumu yang hak tinggi warna hitam itu kok kotor sekali ya?" tanya Ibu Endang tanpa menoleh, matanya tetap tertuju pada roti di tangannya. "Tadi Mbak Ijah mau nyemir, katanya banyak lumpur merah kering di bagian haknya. Seperti lumpur tanah liat." Darah Tiara berdesir. Lumpur pemakaman. Lumpur dari semak-semak tempat ia mengambil botol racun itu. Ia lupa membersihkannya kemarin karena terlalu panik. Kevin berhenti mengunyah, menatap Tiara. "Oh." Tiara memaksa otaknya berputar cepat. "Itu, kemarin pas di pemakaman kan becek, Bu." Tiara sempat kepleset sedikit di dekat parkiran, makanya kena lumpur. Ibu Endang meletakkan rotinya. Ia menoleh perlahan, menatap mata Tiara dari balik kacamata bacanya yang melorot. Tatapan itu dingin, menusuk, seperti ular yang sedang menaksir ukuran mangsanya. "Parkiran itu di paving block, Tiara. Nggak ada tanah merah di sana," kata Ibu Endang datar. "Tanah merah becek itu cuma ada di area liang lahat, atau di semak-semak belakang." Hening. Suara detak jam dinding terdengar seperti palu godam. "Maksud Ibu apa?" Tiara mencoba tertawa kecil, tawa yang terdengar sumbang. Mungkin Tiara salah injak. Tiara kan keliling cari anting kemarin. "Memangnya kenapa sih, Bu? Kok masalah lumpur aja dibahas?" Ibu Endang tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai mata. "Nggak apa-apa. Ibu cuma heran. Kamu itu kan orangnya rapi. Tumben ceroboh." Ibu Endang kemudian mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. "Anting kamu, yang kemarin hilang itu, benar sudah ketemu? Boleh Ibu lihat? Ibu lupa modelnya yang mana." Tiara meremas tangannya di bawah meja. Anting itu tidak pernah hilang. Ia masih menyimpannya di laci. Tapi jika ia menunjukkannya sekarang, dan Ibu Endang mengenalinya, maka kebohongannya kemarin aman. Tapi jika Ibu Endang tahu Tiara berbohong, "Ada di kamar, Bu." "Nanti Tiara ambil," jawab Tiara. "Sekarang saja," desak Ibu Endang lembut tapi memaksa. "Sekalian Ibu mau pinjam gunting kuku di kamarmu." Tiara berdiri dengan kaki lemas. "Iya, Bu. Sebentar." Tiara berjalan menuju kamar, sadar sepenuhnya bahwa punggungnya sedang ditatap tajam. Ini bukan sekadar percakapan mertua menantu. Ini interogasi. Ibu Endang mulai curiga. Wanita tua itu sedang menguji alibinya. Tiara sadar, ia tidak lagi aman di rumah ini. Setiap sudut rumah terasa seperti memiliki mata dan telinga. Ia masuk kamar, mengambil anting emas itu dari kotak perhiasan, lalu menarik napas panjang di depan cermin. "Tenang, Tiara. Tenang. Kamu pegang kartu as. Mereka cuma punya kecurigaan, tapi kamu punya bukti." Saat Tiara kembali ke ruang makan dan menunjukkan anting itu, Ibu Endang hanya melirik sekilas. "Oh, yang itu. Syukurlah kalau ketemu. Jaga barang-barangmu baik-baik, Tiara. Jangan sampai hilang atau ditemukan orang lain di tempat yang salah." Kalimat itu memiliki makna ganda yang mengerikan. Tiara tahu, pesan itu bukan untuk antingnya, tapi untuk botol racun itu. Ibu Endang sedang memperingatkannya. Malam harinya, hujan turun deras, seolah mendukung rencana Tiara untuk keluar rumah tanpa banyak tanya. Dengan alasan ingin membeli martabak pesanan Kevin, Tiara memacu mobilnya ke sebuah kafe kecil di pinggir jalan raya, jauh dari kompleks perumahan mereka. Di pojok kafe yang remang-remang, Desi sudah menunggu.
Kakak iparnya itu mengenakan hoodie besar, rokok menyala di tangan kanannya. Wajahnya kusut, matanya bengkak. Tiara duduk di hadapannya. Mbak Des. Desi mematikan rokoknya di asbak. Lu ngapain ngajak ketemuan di sini, Ra? Kalau ibu tahu lu nemuin gue, lu bisa abis dimaki-maki. Lu tahu kan gue sekarang dianggap musuh sama ibu. Aku nggak peduli sama ibu lagi, Mbak, kata Tiara tegas. Aku mau ngomong soal bapak. Dan soal wasiat itu. Desi mendengus kasar. Wasiat itu palsu, Ra. Gue yakin 100%. Bapak itu sayang banget sama gue, meskipun gue sering ngelawan. Bapak nggak mungkin cuma kasih gue ruko bobrok. Aku tahu, Mbak, bisik Tiara, mencondongkan tubuh. Aku tahu kenapa wasiat baru itu hilang. Dan aku tahu kenapa bapak meninggal mendadak. Desi mengerutkan kening, menatap Tiara intens. Maksud lu? Tiara mengeluarkan ponselnya, memperlihatkan foto-foto layar laptop Kevin yang ia ambil semalam. Lihat ini. Desi menyipitkan mata melihat foto-foto situs judi dan total hutang 4 miliar itu. Matanya membelalak lebar. Tangannya menutup mulut yang ternganga. Anjing. Si Kevin. 4 miliar? Kevin bangkrut, Mbak. Dia dikejar debt collector. Satu-satunya jalan keluar buat dia cuma warisan bapak. Dan bapak tahu itu. Pantesan. Desi menyugar rambutnya dengan frustrasi. 2 minggu lalu bapak telepon gue, Ra. Suaranya lemes banget. Bapak bilang, Des, adikmu itu sudah kelewatan. Dia maling sertifikat tanah di Bogor buat main judi. Bapak mau lapor polisi biar dia kapok. Tapi ibumu ngelarang. Bapak bilang dia mau ubah wasiat. Semua aset mau diamankan atas nama yayasan dan sebagian buat gue, biar Kevin gak bisa jual apa-apa. Bapak bilang begitu? Tanya Tiara memastikan. Iya. Bapak mau memutus akses uang ke Kevin supaya Kevin belajar tanggung jawab. Tapi... Desi terdiam, wajahnya berubah pucat saat menyadari implikasinya. Kalau wasiat baru itu berlaku, Kevin gak dapat apa-apa. Dia bakal dipenjara sama debt collector. Benar, potong Tiara. Dan Ibu Endang tahu itu. Ibu gak akan biarkan anak kesayangannya hancur. Makanya wasiat itu harus hilang. Dan Bapak harus meninggal sebelum sempat mengesahkan wasiat baru di notaris. Tangan Desi gemetar saat ia menyalakan rokok lagi. Asap mengepul tebal. Lu nuduh ibu sama Kevin bunuh bapak. Tiara menatap lurus ke mata Desi. Aku nggak nuduh, Mbak. Aku punya bukti. Kevin menjatuhkan botol racun di pemakaman. Aku yang ambil botol itu. Temanku dokter forensik sudah memeriksanya. Itu arsenik. Desi terperangah. Rokok di tangannya jatuh ke meja. Arsenik. Ya, mereka meracuni bapak, Mbak. Pelan-pelan. Sampai bapak kena serangan jantung buatan. Air mata Desi tumpah. Bukan air mata sedih, tapi air mata kemarahan yang membara. Bangsat. Ibu macam apa itu? Demi nyelamatin anak laki-laki kesayangan, dia bunuh suaminya sendiri? Desi mencengkeram tangan Tiara. Kukunya menancap sakit. Kita harus lapor polisi, Ra. Sekarang juga. Gue mau lihat mereka berdua busuk di penjara. Sabar, Mbak. Tiara menahan bahu Desi. Kita butuh satu hal lagi. Pengakuan. Aku sudah pasang penyadap di ruang kerja Bapak. Kalau dugaanku benar, malam ini mereka pasti bicara soal wasiat atau uang itu. Besok pagi, aku ambil rekamannya. Setelah itu, kita ke kantor polisi. Desi mengangguk mantap, menghapus air matanya dengan kasar. Oke. Gue tunggu kabar lu. Hati-hati, Ra. Ibu itu nekat. Kalau dia bisa bunuh bapak, dia bisa ngapain aja ke lu. Peringatan itu membuat bulu kuduk Tiara meremang. Pagi harinya, Tiara memanfaatkan momen saat Ibu Endang sedang mandi dan Kevin masih tidur. Ia menyelinap masuk ruang kerja Pak Herman. Ruangan itu berbau tembakau dan kertas tua, bau khas ayah mertuanya yang kini terasa memilukan. Tiara meraba bagian bawah meja kerja. Jarinya menyentuh benda plastik kecil. Dapat. Ia segera mencabut alat penyadap itu dan memasukkannya ke saku daster.
Jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Ia lari kembali ke kamar mandi tamu, mengunci pintu, memasang earphone, dan mulai memutar rekaman itu. Awalnya hanya suara sunyi. Lalu suara langkah kaki. Suara pintu ditutup. "Bu, gimana kalau Desi nekat lapor pengadilan?" Itu suara Kevin. Terdengar panik dan cengeng. "Biarkan saja. Dia nggak punya duit buat sewa pengacara mahal. Kita punya uang Bapak sekarang," jawab suara Ibu Endang, tenang dan dingin. "Tapi aku takut, Bu. Tiara juga, dia aneh belakangan ini. Kemarin dia lihat-lihat sepatunya terus. Gimana kalau dia curiga?" Hening sejenak dalam rekaman. Lalu suara Ibu Endang terdengar lebih dekat, seolah dia sedang berdiri tepat di depan meja tempat alat penyadap itu berada. "Dengar Ibu, Vin. Kamu itu laki-laki, jangan pengecut. Bapakmu saja bisa kita selesaikan, apalagi cuma istrimu yang lugu itu. Kalau Tiara macam-macam, kita bisa atur kecelakaan kecil buat dia." Tiara menutup mulutnya, menahan jeritan ngeri. "Lagi pula," lanjut Ibu Endang, "siapa yang bisa membuktikan kopi Bapak tiap pagi itu Ibu campur bumbu spesial? Botolnya sudah Ibu buang. Gelasnya sudah dicuci bersih. Nggak ada jejak. Kamu tinggal fokus bayar hutang judimu itu, lalu kita hidup tenang. Jangan sampai pengorbanan bapakmu sia-sia." "Iya, Bu. Maafin Kevin ya, Bu. Gara-gara Kevin, Ibu jadi harus." "Sudah. Jangan dibahas lagi. Ingat, kalau ada yang tanya, Bapak meninggal karena jantung. Titik." Rekaman berakhir. Tiara melepas earphone dengan tangan gemetar hebat. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. Pengakuan itu begitu gamblang. Dingin. Tanpa penyesalan. Ibu Endang menyebut pembunuhan suaminya sebagai pengorbanan. Mereka bukan manusia. Mereka monster berwajah keluarga. Tiara segera menyalin file rekaman itu ke penyimpanan awan, cloud, dan mengirimkannya juga ke email Desi sebagai cadangan. Ia tidak boleh menyimpan bukti ini sendirian di ponselnya. Saat ia keluar dari kamar mandi, ia berpapasan dengan Kevin di lorong. "Loh, Ra? Kok pucat banget?" tanya Kevin, wajahnya tampak polos, wajah yang sama yang baru saja Tiara dengar mendiskusikan rencana pembunuhan ayahnya. Tiara menatap suaminya dengan tatapan baru. Tatapan jijik dan benci yang sulit disembunyikan. "Lagi nggak enak badan, Mas?" jawab Tiara singkat. "Aku mau ke apotek sebentar beli vitamin. Mau aku antar?" "Nggak usah," tolak Tiara terlalu cepat, lalu melembutkan suaranya. "Maksudku, kamu temani ibu saja. Aku cuma sebentar." Sebelum Kevin sempat menjawab, Tiara sudah menyambar kunci mobil dan setengah berlari keluar rumah. Ia tidak menuju apotek. Ia menuju kantor polisi. Kantor Polres Metro Jakarta Selatan ramai seperti biasa. Namun bagi Tiara, keriuhan itu tidak terasa. Pikirannya terfokus pada misi tunggal, keadilan. Di ruang unit kriminal umum, Desi sudah menunggu bersama seorang pria berseragam polisi dengan pangkat Inspektur 1 di pundaknya. Namanya tertera di name tag, Ibtu Mahendra. "Ini Tiara, adik ipar saya yang saya ceritakan, Pak," kata Desi saat Tiara masuk. Ibtu Mahendra, polisi muda dengan tatapan tajam namun ramah, mempersilakan duduk. "Silakan, Bu Tiara." Bu Desi sudah menceritakan garis besarnya. "Tapi saya butuh kronologi lengkap dan bukti yang Ibu miliki sebelum kita bisa bergerak." Tiara mengeluarkan semuanya. Botol kecil berisi sisa cairan, yang ia bawa dengan hati-hati, hasil lab dari Dr. Arman yang sudah dicetak, foto-foto bukti hutang Kevin, dan terakhir, rekaman suara percakapan Ibu Endang dan Kevin. Ibtu Mahendra mendengarkan rekaman itu dengan seksama melalui headphone. Wajahnya yang semula datar perlahan mengeras. Rahangnya mengetat saat mendengar bagian, "Bapakmu saja bisa kita selesaikan." Setelah rekaman selesai, Ibtu Mahendra melepaskan headphone. Ia menatap Tiara dan Desi bergantian. "Ini bukti yang sangat kuat," kata Ibtu Mahendra tegas. "Terutama rekaman ini. Ini sudah masuk kategori pembunuhan berencana, Pasal 340 KUHP. Ancaman hukumannya mati atau seumur hidup." "Jadi Bapak bisa tangkap mereka sekarang?" tanya Desi tidak sabar.
Belum bisa langsung tangkap, Bu. Prosedurnya, kita harus buktikan dulu sebab kematian korban secara medis. Hasil lab cairan di botol ini valid, tapi kita harus buktikan bahwa racun yang sama ada di dalam tubuh almarhum Pak Herman. Kita tidak bisa hanya mengandalkan rekaman suara tanpa bukti forensik pada jenazah. Maksud Bapak? Suara Tiara tercekat. Ekshumasi, kata Ibtu Mahendra. Kita harus bongkar makam Pak Herman dan lakukan otopsi. Kita butuh persetujuan keluarga. Saya setuju, seru Desi lantang. Saya anak kandungnya. Saya berhak memberikan izin. Bongkar saja makam Bapak. Pak, saya nggak rela Bapak mati diracun. Baik. Dengan izin salah satu anak kandung dan bukti permulaan yang cukup ini, saya akan ajukan surat perintah penyidikan dan ekshumasi ke pengadilan hari ini juga. Ibtu Mahendra berdiri, merapikan berkas-berkas di mejanya. Prosesnya akan cepat karena ini kasus prioritas. Mungkin besok lusa kita bisa lakukan ekshumasi. Polisi itu menatap Tiara. Bu Tiara, saran saya, Ibu jangan pulang ke rumah itu. Berdasarkan rekaman tadi, keselamatan Ibu terancam. Tiara menggeleng pelan. Saya harus pulang, Pak. Kenapa? Itu berbahaya, kata Desi cemas. Kalau saya nggak pulang, mereka akan curiga. Kalau mereka tahu kita lapor polisi, mereka bisa kabur ke luar negeri. Kevin punya paspor aktif. Mereka baru saja dapat akses ke uang tunai Bapak. Mereka bisa hilang kapan saja. Tiara menatap Ibtu Mahendra dengan tekad baja. Saya akan pulang. Saya akan bersikap seperti biasa, seolah-olah saya istri yang bodoh dan penurut. Saya akan pastikan mereka tetap di rumah itu sampai polisi datang mengetuk pintu. Ibtu Mahendra terdiam sejenak, menimbang risiko. Lalu ia mengangguk hormat. Ibu wanita yang berani. Tapi tolong, aktifkan share lokation 24 jam ke Bu Desi dan nomor saya. Jika ada tanda-tanda bahaya sedikit saja, segera lari. Tiara keluar dari kantor polisi dengan perasaan yang campur aduk. Ia takut, tentu saja. Tapi bayangan wajah Pak Herman yang baik hati, yang dibunuh oleh istri dan anaknya sendiri, memberinya keberanian. Permainan sandiwara terakhir akan segera dimulai. Dan kali ini, Tiara yang menjadi sutradaranya. Suasana pagi di kediaman keluarga almarhum Pak Herman terasa menipu. Matahari bersinar cerah menembus jendela kaca besar ruang tengah, burung-burung berkicau riang di taman, seolah-olah tidak ada rahasia kelam yang terkubur di balik dinding-dinding kokoh rumah itu. Tiara duduk di ruang keluarga, berpura-pura membaca majalah fashion. Matanya menelusuri halaman demi halaman tanpa benar-benar melihat gambarnya. Telinganya terpasang tajam, menunggu. Ia tahu hari ini surat itu akan datang. Ibtu Mahendra berjanji surat pemberitahuan akan dikirim pagi ini. Di meja makan, Ibu Endang sedang menikmati teh melatinya sambil memarahi asisten rumah tangga soal debu di guci keramik. Kevin duduk di seberangnya, sibuk dengan ponselnya, kemungkinan besar memantau situs judi atau mengecek saldo rekening yang ia harap akan segera terisi. Permisi, Bu. Ada kurir dari pengadilan di depan. Suara Pak Ujang, satpam rumah, memecah rutinitas pagi itu. Jantung Tiara berhenti berdetak sesaat. Ini saatnya. Ibu Endang meletakkan cangkir tehnya dengan kasar. Pengadilan? Ngapain pengadilan kirim surat ke sini? Urusan warisan kan diurus Pak Salim. Saya tidak tahu, Bu. Katanya surat penting, harus diterima langsung oleh ahli waris. Jawab Pak Ujang sopan namun tampak bingung. Ibu Endang berdiri, merapikan kebayanya dengan angkuh. Pasti Desi lagi. Anak itu benar-benar nggak tahu diuntung. Sudah dikasih ruko masih saja mau gugat. Kevin ikut berdiri, wajahnya tegang. Aku temani, Bu. Mereka berdua berjalan ke pintu depan. Tiara meletakkan majalahnya dan mengikuti mereka perlahan dari jarak aman, berdiri di balik pilar ruang tengah yang memisahkan area tamu. Di ambang pintu, seorang petugas berseragam rapi menyerahkan amplop coklat besar berlogo kepolisian dan pengadilan. Ibu Endang menerimanya dengan dahi berkerut. Ia merobek amplop itu dengan tidak sabar. Tiara mengamati dari jauh. Ia melihat detik ketika mata Ibu Endang membaca baris pertama surat itu. Wajah yang tadinya merah karena marah, mendadak berubah menjadi pucat pasi, seputih kertas di tangannya.
Tangannya mulai gemetar. Ini gila. Desis Ibu Endang. Suaranya bergetar, bukan karena sedih, tapi karena ketakutan yang murni. Apa isinya, Bu? Kevin menyambar kertas itu dari tangan ibunya. Mata Kevin membelalak lebar saat membaca tulisan tebal di kop surat. Surat perintah ekshumasi dan otopsi. Otopsi? Teriak Kevin, suaranya melengking panik. Kenapa ada surat otopsi? Bapak kan sakit jantung. Siapa yang lapor? Diam kamu, bentak Ibu Endang, tapi kali ini bentakannya tidak memiliki wibawa seperti biasanya. Matanya liar menatap sekeliling halaman, seolah mencari siapa dalang di balik semua ini. Mereka mau bongkar makam bapakmu besok pagi. Polisi curiga ada ketidakwajaran. Gimana ini, Bu? Gimana ini? Kevin mulai mondar-mandir seperti orang gila, menjambak rambutnya sendiri. Kalau mereka periksa, mereka bakal nemu itu. Mereka bakal tahu. Jangan panik. Ibu Endang menampar pipi Kevin keras-keras. Plak. Kevin terdiam, memegangi pipinya yang memerah. Kita harus cegah, kata Ibu Endang, napasnya memburu. Telepon Pak Salim. Telepon kenalan polisi pamanmu. Bilang ini pelecehan terhadap jenazah. Bilang ini melanggar adat. Kita harus hentikan pembongkaran itu bagaimanapun caranya. Tapi surat ini resmi, Bu. Ada tanda tangan hakim. Kevin menunjuk kertas itu dengan tangan gemetar. Di balik pilar, Tiara tersenyum tipis. Senyum dingin. Kepanikan mereka adalah musik di telinganya. Rumah kartu yang mereka bangun di atas mayat Pak Herman mulai goyah tertiup angin keadilan. Tiba-tiba, Ibu Endang menoleh ke dalam rumah. Insting predatornya menyala. Tatapannya menyapu ruang tengah dan berhenti tepat di tempat Tiara berdiri. Tiara segera mengubah ekspresinya menjadi bingung dan polos. Ia berjalan mendekat. Ada apa, Bu? Kok ribut-ribut? Mas Kevin kenapa ditampar? Ibu Endang menatap Tiara lekat-lekat, mencari jejak kebohongan. Ada yang lapor polisi soal kematian Bapak. Mereka mau gali kubur Bapak lagi. Astagfirullah. Tiara menutup mulutnya, berakting kaget. Siapa yang tega lapor begitu, Bu? Kasihan Bapak, masa sudah tenang di sana mau diganggu lagi? Ibu Endang menyipitkan mata. Desi. Pasti Desi. Atau, ada orang dalam yang membocorkan sesuatu. Kalimat itu menggantung di udara, berat dan penuh ancaman. Tiara membalas tatapan mertuanya tanpa kedip. Kalau Mbak Desi pelakunya, dia benar-benar keterlaluan, Bu. Tapi kalau memang Bapak meninggal wajar, kita tidak perlu takutkan, Bu. Biar saja diotopsi, nanti juga terbukti kalau Mbak Desi salah. Wajah Kevin semakin pucat mendengar kata-kata Tiara. Ia tahu persis apa yang akan ditemukan dokter forensik. Masuk kamar, Tiara, perintah Ibu Endang dingin. Jangan keluar sampai Ibu panggil. Ibu harus urus masalah ini. Tiara mengangguk patuh. Baik, Bu. Ia berbalik dan berjalan menuju kamarnya. Namun di dalam hati, ia menghitung mundur. Waktu mereka tinggal sedikit. Malam harinya, suasana di ruang makan bukan lagi tegang, tapi mematikan. Hujan deras kembali mengguyur Jakarta, diiringi petir yang menyambar-nyambar, menciptakan latar suara yang dramatis untuk makan malam terakhir keluarga itu. Lampu kristal di atas meja makan berkedip-kedip sesekali karena tegangan listrik yang tidak stabil. Di atas meja, hidangan mewah tersaji utuh. Ayam bakar, sup buntut, sambal terasi. Tidak ada yang menyentuhnya. Kevin duduk menunduk, kakinya bergoyang-goyang gelisah di bawah meja. Ibu Endang duduk tegak, matanya merah, rambutnya sedikit berantakan, tanda bahwa seharian ini ia gagal menghubungi siapapun yang bisa membantunya membatalkan ekshumasi. Semua pengacara menolak karena surat perintah itu terlalu kuat. Tiara duduk tenang, menyendok nasi ke piringnya. Bunyi sendok yang beradu dengan piring keramik terdengar sangat nyaring di ruangan sunyi itu. Klontang. Kevin tiba-tiba melempar sendoknya ke piring. Ia menatap Tiara dengan mata nyalang, urat lehernya menonjol. Kamu, kan? Desis Kevin. Tiara menghentikan suapannya. Ia menatap suaminya dengan tenang. Apanya yang aku?
Mas. Jangan pura-pura bego. Kevin menggebrak meja hingga gelas air tumpah membasahi taplak. Kamu yang lapor polisi. Kamu sekongkol sama Desi, kan? Kevin, tenang, tegur Ibu Endang, tapi matanya juga menatap Tiara dengan tajam. Biarkan dia bicara. Dari kemarin kamu aneh. Kevin menunjuk wajah Tiara dengan telunjuk gemetar. Waktu di makam, kamu alasan cari anting tapi sepatumu penuh lumpur merah. Kamu bohong soal dokter gigi. Kamu sering bisik-bisik di telepon. Dan tadi pagi, kamu sama sekali nggak kaget lihat surat polisi itu. Tiara meletakkan sendoknya perlahan. Ia mengambil serbet, membersihkan sudut bibirnya. Ia sudah lelah berpura-pura. Topeng istri penurut itu sudah mulai sesak dipakai. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Kevin, lalu beralih ke Ibu Endang. Tatapannya berubah total. Tidak ada lagi Tiara yang lembut. Yang ada hanyalah Tiara yang dingin, cerdas, dan penuh perhitungan. Kalau memang aku yang lapor, kenapa? Tanya Tiara datar. Jawaban itu seperti sambaran petir bagi Kevin dan Ibu Endang. Jadi benar? Ibu Endang berdiri perlahan, tangannya mencengkeram pisau makan. Dasar menantu ular. Kami kasih kamu makan, kami kasih kamu atap, ini balasanmu? Balasan? Tiara tertawa kecil, tawa yang kering dan tajam. Balasan apa, Bu? Balasan karena sudah membunuh papa demi bayar hutang judi anak ibu yang tidak berguna ini. Wajah Kevin berubah ungu karena marah dan malu. Jaga mulut lu, Ra. Kenapa? Kaget aku tahu. Tiara berdiri, menantang mereka berdua. Ia mengeluarkan secari kertas dari saku blazernya dan melemparkannya ke tengah meja. Kertas itu mendarat di atas piring ayam bakar. Itu adalah salinan hasil lab toksikologi. Baca itu, perintah Tiara. Arsenik trioksida. Dosis mematikan. Ditemukan di dalam botol yang kamu jatuhkan di pemakaman, Mas. Botol yang ibu lempar ke semak-semak. Bodohnya, kalian pikir tidak ada yang melihat. Ibu Endang menatap kertas itu dengan horor. Rahasianya telanjang di atas meja makan. Dan bukan cuma itu, lanjut Tiara, suaranya meninggi mengalahkan suara hujan di luar. Aku punya rekaman suara kalian di ruang kerja papa. Aku dengar semuanya. Bapakmu saja bisa kita selesaikan. Ingat kalimat itu, Bu? Kevin mundur selangkah, menabrak kursi hingga terjungkal. Bu, dia punya rekaman kita tamat. Bu? Ibu Endang tidak mundur. Justru, ekspresi ketakutan di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh ekspresi bengis yang murni. Ia menyadari satu hal, Tiara adalah satu-satunya saksi kunci. Jika Tiara hilang, bukti-bukti itu mungkin bisa dipatahkan. Kamu pikir kamu pintar, Tiara? Ibu Endang berjalan memutari meja mendekati Tiara. Pisau makan masih dalam genggamannya. Kamu pikir kamu bisa keluar dari rumah ini hidup-hidup setelah mengancam kami? Polisi sudah tahu, kata Tiara, berusaha terdengar berani meski lututnya gemetar melihat kilatan gila di mata mertuanya. Ekshumasi besok tetap jalan. Kalian nggak bisa lari. Mungkin kami nggak bisa lari, desis Ibu Endang, kini berdiri hanya 1 meter dari Tiara. Tapi kami bisa pastikan kamu tidak hadir di pengadilan untuk bersaksi. Ibu Endang menoleh cepat ke arah Kevin. Kunci semua pintu. Jangan biarkan dia keluar. Ambil tali di gudang. Suasana ruang makan berubah menjadi arena pertarungan. Kevin, yang biasanya lembek, didorong oleh adrenalin kepanikan. Ia berlari menuju pintu depan untuk menguncinya. Tiara sadar ia hanya punya waktu hitungan detik. Ia tidak boleh terkurung di rumah ini bersama 2 pembunuh yang sudah terpojok. Tiara menyambar piring berisi sup panas di meja dan melemparkannya ke arah Ibu Endang. Aarg! Ibu Endang menjerit saat kuah panas menyiram kebaya dan sebagian tangannya. Ia terhuyung mundur, menjatuhkan pisau makannya. Memanfaatkan momen itu, Tiara berlari kencang menuju pintu samping yang terhubung ke garasi. Ia tahu Kevin sedang mengunci pintu utama, jadi pintu garasi adalah satu-satunya jalan keluar. Tangkap dia, goblok, teriak Ibu Endang sambil menahan perih di kulitnya. Jangan sampai dia lolos. Kevin berbalik,
melihat Tiara berlari ke arah dapur menuju garasi. Ia mengejar dengan langkah lebar. "Berhenti, Ra. Jangan paksa aku nyakitin kamu." Tiara tidak menoleh. Ia menabrak kursi dapur, menjatuhkannya untuk menghalangi jalan Kevin. Ia sampai di pintu garasi, tangannya gemetar hebat saat memutar kunci. Klik. Terbuka. Tiara menghambur masuk ke garasi yang gelap. Mobil SUV Kevin dan city car miliknya terparkir berdampingan. Tiara merogoh saku, mencari kunci mobilnya. Sial. Kunci mobilnya tertinggal di tas yang ada di kursi ruang makan. "Mau lari kemana kamu?" Kevin muncul di ambang pintu dapur, wajahnya menyeringai panik. Napasnya memburu. Di tangannya, ia memegang sebuah vas bunga keramik yang ia sambar dari meja hias. Tiara terpojok. Ia mundur hingga punggungnya menabrak kap mobil Kevin. Ia melihat sekeliling, mencari senjata. Ada kunci Inggris di rak perkakas di sebelah kanannya. Kevin melangkah maju perlahan. "Kamu istri aku, Ra. Kenapa kamu tega hancurin aku? Aku cuma butuh uang itu buat lunasin hutang. Habis itu kita bisa hidup bahagia." "Bahagia di atas mayat papa?" teriak Tiara, tangannya diam-diam meraba rak di belakangnya, mencari kunci Inggris itu. "Kamu sakit, Kevin. Ibu kamu sudah cuci otak kamu." "Ibu melakukan itu buat aku," bentak Kevin. Ia mengangkat vas bunga itu tinggi-tinggi, siap menghantamkannya. Tangan Tiara akhirnya menyentuh besi dingin kunci Inggris. Saat Kevin mengayunkan vas itu, Tiara menunduk cepat dan mengayunkan kunci Inggris itu sekuat tenaga ke arah kaki Kevin. Bug. Arg. Kevin melolong kesakitan, memegangi tulang keringnya. Vas bunga di tangannya terlepas dan pecah berkeping-keping di lantai beton. Kevin ambruk, mengerang-erang. Tiara tidak membuang waktu. Ia melihat kunci mobil Kevin menggantung di dinding garasi, kebiasaan Kevin yang ceroboh. Tiara menyambar kunci itu. Ia tidak bisa pakai mobilnya sendiri, jadi ia akan pakai mobil suaminya. Tiara melompat masuk ke kursi pengemudi SUV Kevin. Ia menekan tombol start. Mesin menderu hidup. "Jangan pergi." Kevin berusaha bangkit dengan satu kaki, merangkak mendekati pintu mobil. Tangannya menggapai gagang pintu. Tiara mengunci pintu otomatis, lalu menginjak gas mundur. Mobil besar itu mendobrak pintu garasi kayu yang belum dibuka sepenuhnya. Brak! Serpihan kayu berterbangan. Mobil SUV itu meluncur keluar menembus hujan deras. Tiara membanting setir ke arah gerbang utama, menekan klakson panjang agar Pak Ujang membukakan pintu. Pak Ujang yang kaget melihat mobil tuan mudanya menyeruduk keluar, buru-buru membuka gerbang. "Ada apa, Bu Tiara?" Tiara tidak menjawab. Ia tancap gas membelah jalanan komplek yang basah. Di kaca spion, ia melihat Ibu Endang berdiri di teras di bawah hujan, berteriak-teriak pada Kevin yang kini tertatih-tatih berlari menuju mobil Tiara yang tertinggal. Kevin tampaknya punya kunci cadangan untuk mobil Tiara. "Sial," umpat Tiara. Kevin akan mengejarnya. Jalanan Jakarta Selatan malam itu cukup lengang karena badai, namun berbahaya karena licin. Tiara memacu SUV besar itu dengan kecepatan 100 km per jam di jalan arteri. Tangannya mencengkeram setir hingga memutih. Air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya, bercampur dengan keringat dingin. Ponselnya berdering. Nama, "Suamiku," muncul di layar mobil yang terhubung Bluetooth. Tiara mengabaikannya. Di kaca spion tengah, silau lampu depan mobil lain mendekat dengan cepat. Itu city car putih milik Tiara. Kevin mengejarnya. Kevin gila. Mobil kecil itu meliuk-liuk di antara lalu lintas, memotong kendaraan lain dengan nekat demi mengejar SUV yang dikendarai Tiara. Jarak mereka semakin dekat. Brak! Bumper belakang SUV Tiara ditabrak. Mobil Tiara berguncang hebat. Kevin sengaja menabraknya. "Minggir, Ra. Berhenti." Suara Kevin terdengar samar-samar dari luar, mungkin dia berteriak, atau mungkin itu hanya halusinasi ketakutan Tiara. Ponsel Tiara berdering lagi. Kali ini bukan Kevin. Layar menunjukkan nama, Ibtu Mahendra. Tiara langsung menekan tombol terima di setir. "Pak! Tolong Pak!" teriak Tiara histeris. "Saya dikejar Kevin. Dia coba nabrak saya."
Posisi ibu di mana? Sherlock, ibu aktif. Saya lihat ibu di Jalan Antasari. Kami sedang meluncur ke arah sana. Suara Ibtu Mahendra terdengar tegas diiringi bunyi sirene samar di latar belakang. Dia gila, Pak. Dia mau bunuh saya. Brak. Tabrakan kedua lebih keras. Kevin kini mensejajarkan mobilnya di samping kanan Tiara. Kaca jendela mobil Kevin terbuka. Di tengah guyuran hujan, Tiara melihat wajah suaminya. Wajah itu bukan wajah Kevin yang ia kenal. Matanya melotot liar, mulutnya berbusa karena teriak, rambutnya basah kuyup. Ia tampak seperti orang yang kerasukan setan. Kevin membanting setir ke kiri, mencoba menghimpit mobil Tiara ke trotoar atau pembatas jalan. Mati kita bareng-bareng. Ra? Mati bareng, teriak Kevin gila. Tiara menjerit, menginjak rem dan membanting setir ke kiri untuk menghindar. Lalu gas lagi. Mobil SUV itu oleng, bannya mendecit di aspal basah, nyaris terbalik. Di depan sana ada tikungan tajam di bawah jalan layang. Jalanan sangat licin karena genangan air. Menyerah, Kevin, teriak Tiara sendiri, entah didengar atau tidak. Kevin tidak peduli. Ia kembali memacu mobil kecil itu, berusaha menyalip dan memotong jalur Tiara tepat sebelum tikungan. Ia ingin memblokir jalan Tiara. Tapi Kevin lupa satu hal. Mobil city car itu ringan. Kecepatannya terlalu tinggi untuk tikungan tajam dalam kondisi banjir. Saat Kevin membanting setir ke kanan untuk memotong Tiara, ban mobilnya mengalami aquaplaning, kehilangan cengkraman karena lapisan air. Mobil itu meluncur bebas tanpa kendali, berputar 360 derajat di tengah jalan. Tiara menginjak rem sekuat tenaga. SUV-nya berhenti berdecit hanya beberapa meter dari mobil Kevin yang berputar. Tiara melihat dengan mata kepala sendiri, mobil putih itu meluncur deras menghantam pilar beton penyangga jalan layang. Duar, suara benturan logam terdengar mengerikan. Kap depan mobil city car itu remuk seketika seperti kaleng soda yang diinjak. Kaca depan pecah berhamburan. Klakson mobil itu menyala terus-menerus. Tit, suara kematian yang memekakkan telinga. Asap putih mengepul dari mesin yang hancur. Tiara duduk terpaku di dalam SUV-nya, napasnya tersengal-sengal. Tangannya gemetar begitu hebat, hingga ia tidak bisa melepaskan cengkeramannya dari setir. Di kejauhan, lampu rotator biru polisi terlihat mendekat, membelah kegelapan hujan. Sirene meraung-raung. Tiara memejamkan mata. Semuanya berakhir. Rumah sakit Polri Kramat Jati. Bau obat-obatan dan antiseptik menguar kuat. Kevin selamat, sebuah keajaiban, atau kutukan medis. Airbag menyelamatkan nyawanya dari benturan fatal. Namun kakinya patah di 2 tempat, dan ia mengalami gegar otak ringan. Ia kini terbaring di ranjang perawatan dengan 1 kaki digantung, dan tangan terborgol ke sisi ranjang. 2 polisi berseragam lengkap berjaga di depan pintu kamar rawat inap VIP, yang kini beralih fungsi menjadi sel tahanan sementara. Tiara duduk di kursi tunggu di lorong, ditemani Desi. Desi merangkul bahu Tiara yang masih syok. Tiara mengenakan selimut tebal yang diberikan perawat, bajunya masih baju yang ia pakai saat makan malam bencana itu. Pintu lorong terbuka. Ibtu Mahendra berjalan masuk dengan langkah tegap, membawa sebuah map plastik bening. Wajahnya lelah tapi puas. Di belakangnya, Ibu Endang digiring oleh 2 polwan. Tangan wanita tua itu terborgol. Wajah angkuhnya sudah hilang, digantikan tatapan kosong dan rambut yang acak-acakan. Ia baru saja dijemput paksa dari rumahnya. Ibtu Mahendra berhenti di depan Tiara dan Desi. Bu Tiara, Bu Desi, sapa Mahendra. Tim forensik bekerja maraton semalaman karena kasus ini jadi atensi publik setelah kecelakaan semalam. Ibtu Mahendra mengangkat map itu. Hasil otopsi dan toksikologi jenazah Pak Herman sudah keluar. Tiara berdiri, kakinya masih terasa lemas. Hasilnya, Pak? Positif, kata Mahendra tegas. Kami menemukan konsentrasi arsenik trioksida yang sangat tinggi di jaringan lambung, hati, dan ginjal almarhum. Dokter forensik juga menemukan residu racun yang sama di rambut korban, yang menandakan pemberian racun dilakukan secara bertahap selama minimal 3 bulan terakhir, sebelum akhirnya diberikan dosis mematikan di hari kematiannya. Desi menangis, menutup wajahnya dengan tangan. Bapak. Berdasarkan bukti ini,
Ditambah rekaman suara dan kesaksian Bu Tiara, lanjut Mahendra, suaranya lantang agar didengar oleh Ibu Endang yang berdiri kaku di belakangnya. Kami secara resmi menetapkan saudara Kevin dan saudari Endang sebagai tersangka pembunuhan berencana pasal 340 KUHP. Ibu Endang tidak memberontak. Ia hanya menatap Tiara. Tatapan penuh kebencian yang perlahan berubah menjadi keputusasaan. Kau, desisnya lirih. Kau menghancurkan keluargaku. Tiara membalas tatapan itu dengan dingin. Air matanya sudah kering. Bukan aku, Bu. Ibu sendiri yang menghancurkannya saat ibu menuangkan racun itu ke kopi papa. Aku hanya membersihkan sampah yang ibu tinggalkan. Polwan menggiring Ibu Endang menuju ruang pemeriksaan. Wanita yang dulu berkuasa itu kini berjalan menyeret langkah, bungkuk dan tua, menuju masa depan yang gelap di balik jeruji besi. Tiara menghela napas panjang, beban ribuan ton seolah terangkat dari pundaknya. Ia menoleh ke pintu kamar rawat Kevin. Ia tidak ingin melihat suaminya. Baginya, Kevin sudah mati bersamaan dengan kematian Pak Herman. Terima kasih, Pak Mahendra, kata Tiara pelan. Ibu yang hebat, puji polisi itu tulus. Istirahatlah, Bu. Proses hukum selanjutnya biar kami dan jaksa yang tangani. Tiara mengangguk. Ia meraih tangan Desi. Ayo pulang, Mbak. Kita urus pemakaman ulang Bapak yang layak. Di luar, hujan sudah berhenti. Matahari pagi mulai terbit, menyinari kota Jakarta dengan cahaya keemasan yang hangat. Badai sudah berlalu. Ruang perawatan VIP di rumah sakit Polri itu, kini tak ubahnya seperti sangkar besi. Jendela kaca yang menghadap ke taman rumah sakit telah dilapisi teralis tambahan. AC berdesing pelan, menebarkan hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum, namun keringat sebesar biji jagung terus mengalir dari dahi Kevin. Kevin berbaring dengan kaki kanan di gips tinggi. Wajahnya lebam, sisa dari kecelakaan nekatnya semalam. Di sisi ranjang, Ibtu Mahendra duduk dengan santai namun mengintimidasi, ditemani seorang penyidik muda yang sibuk mengetik di laptop. Kamera video merekam setiap kedipan mata Kevin. Jadi, saudara Kevin, suara Ibtu Mahendra memecah kesunyian, tenang namun penuh tekanan. Ibu Anda, saudari Endang, di ruang pemeriksaan bawah baru saja bilang kalau ide meracuni Pak Herman itu murni inisiatif Anda. Dia bilang, Anda yang memaksanya karena terdesak hutang judi. Itu adalah taktik klasik polisi, mengadu domba tersangka. Dan bagi Kevin yang mentalnya sudah kerupuk, taktik ini bekerja sangat efektif. Mata Kevin terbelalak lebar. Napasnya memburu. Bohong. Ibu bohong. Teriaknya histeris, membuat borgol di tangannya berdenting keras menghantam besi ranjang. Itu semua ide ibu. Demi Tuhan, Pak, saya nggak berani bunuh Bapak. Saya cuma disuruh. Disuruh? Mahendra mencondongkan tubuh. Jelaskan. Siapa yang beli racunnya? Siapa yang menuangkannya? Ingat, ancaman hukuman Anda mati. Kalau Anda kooperatif, mungkin hakim bisa mempertimbangkan keringanan. Kevin mulai menangis. Tangisan seorang pengecut yang tersudut. Air mata bercampur ingus membasahi wajahnya yang menyedihkan. 3 bulan lalu, Kevin memulai dengan suara gemetar, Ibu tahu soal hutang saya. Saya pikir ibu bakal marah besar, tapi ibu malah tenang. Ibu bilang, bapakmu sudah tua, sudah tidak berguna, malah mau kasih harta ke orang lain. Ibu yang menyuruh saya cari penjual racun di dark web. Anda yang membelinya? Tanya penyidik muda. Saya yang transfer pakai kripto, Pak. Tapi akunnya ibu yang buat. Kevin membela diri dengan panik. Barangnya dikirim lewat paket ekspedisi biasa, disamarkan dalam botol toner wajah. Ibu yang terima paketnya. Ibu yang simpan. Kevin menelan ludah, tenggorokannya terasa kering dan sakit. Setiap pagi, ibu yang buatkan kopi Bapak. Saya lihat sendiri, Pak. Ibu teteskan cairan itu sedikit-sedikit. Katanya biar Bapak nggak curiga, biar dikira sakit alami. Saya sempat mau larang. Tapi ibu bilang kalau saya nggak nurut, ibu bakal biarkan saya dipenjara sama debt collector. Lalu kejadian di pemakaman, pancing Mahendra. Itu sisa racun terakhir. Ibu suruh saya buang botolnya di sungai sepulang pemakaman. Tapi saya lupa keluarkan dari saku jas.
Waktu saya mau ambil tisu, botolnya jatuh. Saya panik. Pak, sumpah saya panik. Kevin menatap Mahendra dengan tatapan memohon. Pak, saya ini korban manipulasi ibu. Dari kecil saya selalu diatur ibu. Saya nggak punya pilihan. Tolong saya, Pak. Tiara. Tiara juga tahu kan saya orangnya penakut? Mana berani saya bunuh orang kalau nggak dipaksa. Itu Mahendra menegakkan punggung, menatap Kevin dengan rasa jijik yang tersamar. Pengakuan ini sudah cukup. Kevin baru saja meletakkan leher ibunya sendiri di tiang gantungan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Cukup, kata Mahendra pada penyidiknya. Cetak BAP-nya. Suruh dia tanda tangan. Saat Mahendra hendak keluar ruangan, Kevin memanggilnya. Pak, Tiara gimana? Dia mau jenguk saya kan? Saya mau minta maaf. Saya masih suaminya. Mahendra berhenti di ambang pintu, menoleh tanpa ekspresi. Bu Tiara sedang sibuk mengurus berkas perceraian, saudara Kevin. Dan saya rasa, dia tidak ingin melihat wajah pembunuh ayahnya lagi. Pintu ditutup. Meninggalkan Kevin yang meraung-raung sendirian dalam penyesalan yang terlambat. Berbeda dengan Kevin yang cengeng, ruang interogasi Ibu Endang terasa seperti medan perang psikologis yang sunyi. Wanita itu duduk tegak di kursi besi, kedua tangannya terborgol di atas meja. Seragam tahanan oranye yang ia kenakan tampak kontras dengan sisa-sisa keanggunan wajahnya. Meski tanpa make-up dan rambut disanggul asal-asalan, aura dominasinya masih terasa. Ia tidak menangis. Ia tidak gemetar. Ia menatap Ibtu Mahendra dengan sorot mata tajam, seolah dialah yang sedang menginterogasi polisi. Anak saya bodoh, kata Ibu Endang datar, bahkan sebelum Mahendra sempat duduk. Dia pasti sudah bernyanyi. Kan? Menuduh saya dalangnya? Dasar laki-laki lemah. Persis bapaknya. Mahendra duduk perlahan, meletakkan berkas pengakuan Kevin di meja. Kevin sudah mengakui semuanya, Bu. Pembelian racun, pencampuran di kopi, motif hutang judi. Bukti forensik juga cocok. Ibu tidak bisa menyangkal lagi. Ibu Endang tersenyum miring. Senyum yang membuat bulu kuduk penyidik di ruangan itu meremang. Siapa bilang saya mau menyangkal? Saya bukan pengecut seperti Kevin. Jadi ibu mengakui membunuh suami ibu sendiri. Membunuh? Ibu Endang tertawa kecil, tawa yang kering. Saya membebaskan diri saya, Pak Polisi. 30 tahun saya mengabdi pada Herman. Saya yang atur keuangannya, saya yang rawat dia sakit, saya yang besarkan anak-anaknya. Tapi apa balasannya? Di masa tuanya, dia malah mau menceraikan saya. Dia mau menikah lagi dengan janda muda dari kampung halamannya. Dan dia mau ubah wasiat? Memberikan harta hasil jerih payah kami ke yayasan sosial dan anak perempuan pembangkang itu. Mata Ibu Endang berkilat penuh amarah yang tertahan. Tidak bisa. Harta itu hak saya. Kevin itu investasi masa depan saya. Kalau Kevin hancur karena hutang, saya juga hancur. Herman tidak peduli. Dia bilang Kevin harus diberi pelajaran. Bapak macam apa yang tega melihat anaknya dikejar preman? Jadi ibu membunuhnya karena uang dan sakit hati? Tanya Mahendra. Saya mengambil apa yang seharusnya jadi milik saya, desis Ibu Endang. Herman itu egois. Dia pikir dia raja. Saya cuma mempercepat takdirnya. Toh dia sudah tua, sakit-sakitan. Saya memberinya kematian yang tenang. Kopi itu manis. Pak, dia meninggal dalam tidur. Kurang baik apa saya? Mahendra menggelengkan kepala, tak habis pikir dengan logika sosiopat di hadapannya. Tapi ibu melibatkan anak kandung ibu sendiri dalam kejahatan ini. Ibu menghancurkan masa depan Kevin. Kevin yang menghancurkan dirinya sendiri. Bentak Ibu Endang, emosinya akhirnya pecah. Kalau dia tidak main judi, kalau dia tidak ceroboh menjatuhkan botol itu, kita sudah hidup tenang di Singapura sekarang. Anak itu goblok. Saya sudah susun rencana sempurna. Perfect crime. Tapi dia malah menjatuhkannya di depan menantu ular itu. Ibu Endang mencondongkan tubuh ke depan, matanya melotot. Tiara perempuan itu. Dia yang harusnya kalian tangkap. Dia licik. Dia pasti sudah rencanakan ini. Dia menjebak Kevin.
Bu Tiara adalah saksi yang berani mengungkap kebusukan ibu, potong Mahendra tegas. Dan berkat dia, keadilan ditegakkan. Mahendra berdiri, membereskan berkasnya. Ibu Endang, Anda ditahan atas tuduhan pembunuhan berencana. Dan dengan pengakuan Anda yang tanpa penyesalan ini, saya pastikan jaksa akan menuntut hukuman maksimal. Hukuman mati. Kata, hukuman mati, menggantung di udara. Untuk pertama kalinya, ada kilatan ketakutan di mata Ibu Endang. Topeng besinya retak. Tunggu. Suaranya melemah. Saya bisa bayar pengacara. Saya punya uang. Ibu tidak punya apa-apa lagi, kata Mahendra dingin. Aset Pak Herman dibekukan. Wasiat lama dibatalkan demi hukum. Anda bangkrut, Bu. Dan Anda sendirian. Mahendra keluar ruangan. Di balik kaca satu arah, Ibu Endang merosot di kursinya. Bahunya bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena menyadari bahwa ia telah kehilangan satu-satunya hal yang ia cintai melebihi apapun. Kontrol. Seminggu setelah penangkapan, rumah besar itu kini kosong melompong. Garis polisi berwarna kuning hitam masih melintang di pintu kamar tidur utama dan ruang kerja, tapi area lain sudah boleh diakses oleh keluarga. Udaranya terasa pengap, berbau debu dan kenangan buruk. Tiara dan Desi berdiri di tengah ruang keluarga. Sinar matahari sore masuk melalui celah gorden, menyinari butiran debu yang melayang-layang. Rasanya aneh ya, Ra, gumam Desi, matanya menyapu sekeliling ruangan tempat ia tumbuh besar. Dulu rumah ini rasanya megah. Sekarang rasanya kayak kuburan. Memang kuburan, Mbak, sahut Tiara pelan. Banyak rahasia dikubur di sini. Mereka berdua datang dengan satu tujuan, mencari wasiat asli. Meskipun Ibu Endang dan Kevin sudah mengaku, keberadaan wasiat asli Pak Herman sangat penting untuk membatalkan wasiat lama secara legal dan memastikan aset tidak jatuh ke tangan para pembunuh itu. Kevin dalam pengakuannya bilang dia tidak tahu di mana Ibu Endang menyembunyikan atau memusnahkan dokumen itu. Tapi Tiara yakin, Pak Herman orang yang cerdik. Dia pasti menyisakan salinan. Kita sudah bongkar brankas, lemari buku, sampai bawah kasur. Nggak ada apa-apa, keluh Desi putus asa, menghempaskan tubuhnya ke sofa. Jangan-jangan ibu beneran udah bakar dokumen aslinya. Tiara diam, berpikir keras. Ia mencoba menyelami pikiran ayah mertuanya. Pak Herman sangat menyayangi Desi, meskipun Desi sering membangkang. Dia kecewa pada Kevin. Jika Pak Herman ingin menyembunyikan sesuatu yang aman dari jangkauan Ibu Endang dan Kevin, dia akan menaruhnya di tempat yang paling tidak dipedulikan oleh mereka berdua. Tempat yang berhubungan dengan Desi. Mata Tiara tertuju pada dinding di dekat tangga. Di sana terpajang deretan foto keluarga. Ada foto wisuda Kevin yang besar dengan bingkai emas. Ada foto pernikahan Tiara dan Kevin. Dan di pojok, ada sebuah foto lama yang warnanya sudah memudar. Foto Desi kecil sedang digendong Pak Herman di kebun binatang, tertawa lepas. Bingkainya sederhana, dari kayu murah. Tiara ingat, Ibu Endang pernah mau membuang foto itu karena dianggap jelek dan merusak pemandangan, tapi Pak Herman melarang keras. Pak Herman selalu membersihkan bingkai itu sendiri. Mbak Des, panggil Tiara. Ia berjalan mendekati dinding itu. Coba lihat foto itu. Foto gue waktu kecil? Kenapa? Tiara menurunkan bingkai foto itu. Terasa berat. Lebih berat dari sekadar kayu dan kaca. Di bagian belakangnya, penutup kartonnya direkatkan dengan lakban hitam yang berlapis-lapis, seolah baru saja diperbaiki. Pinjam pisau cutter kamu, Mbak. Desi menyerahkan cutter dari tasnya. Dengan hati-hati, Tiara menyayat lakban hitam itu. Ia membuka penutup belakang bingkai. Di balik foto Desi yang tersenyum, terselip sebuah amplop putih tebal yang dipipihkan. Jantung Tiara berdegup kencang. Desi menahan napas, mendekat. Tiara menarik amplop itu keluar. Tertera tulisan tangan Pak Herman yang khas, sedikit gemetar, untuk anakku tersayang, Desi. Buka saat Bapak sudah tidak ada. Ya Tuhan. Desi menutup mulutnya, air matanya langsung tumpah. Tiara membuka amplop itu. Isinya adalah dokumen resmi bermaterai, tertanggal 2 minggu sebelum kematian Pak Herman. Itu adalah surat wasiat baru.
Tiara membacakan poin kuncinya dengan suara bergetar, menyadari perilaku istri saya, Endang, dan anak saya, Kevin, yang sudah tidak sejalan dengan prinsip kejujuran, maka saya memutuskan. Seluruh aset perusahaan dan deposito diserahkan pengelolaannya kepada firma hukum profesional untuk diaudit. Hasil bersihnya 60% disumbangkan ke panti asuhan yatim piatu yang saya bina. 40% sisanya diberikan kepada putri saya, Desi, sebagai modal usaha. Untuk istri saya, Endang, diberikan uang bulanan secukupnya. Untuk Kevin, wajib masuk rehabilitasi judi, dan tidak diberikan uang tunai sepeser pun. Dan khusus untuk menantu saya, Tiara. Saya tahu kamu orang baik yang terjebak di keluarga ini. Saya wariskan kepemilikan penuh atas rumah utama di Jalan Wijaya ini kepadamu. Terserah mau kamu tinggali atau kamu jual. Anggap ini permintaan maaf Bapak karena gagal mendidik suami yang baik untukmu. Desi menangis terseduh-seduh, memeluk Tiara erat. Bapak tahu, Ra, Bapak tahu lu orang baik. Tiara tak kuasa menahan tangisnya. Ia mendekap surat itu di dada. Pak Herman, dalam diamnya, ternyata mengamati segalanya. Warisan rumah ini bukan sekadar harta, tapi simbol pembebasan. Pak Herman memberinya kunci untuk keluar dari neraka ini. Kita menang, Mbak, bisik Tiara. Keadilan sudah menemukan jalannya. 3 bulan kemudian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipadati pengunjung. Kasus, racun kopi keluarga Wijaya, telah menjadi sensasi nasional. Wartawan berdesakan di depan pintu ruang sidang utama, kamera menyala, menanti akhir dari drama tragis ini. Di kursi pesakitan, Ibu Endang dan Kevin duduk terpisah. Kevin tampak kurus kering, rambutnya dicukur habis, mengenakan rompi tahanan merah. Ia terus menunduk, tidak berani menatap ke arah kursi pengunjung. Ibu Endang, sebaliknya, tampak tua dan rapuh. Rambutnya memutih sepenuhnya. Wajahnya keriput, kehilangan gairah hidup. Kesombongannya telah runtuh dimakan hari-hari isolasi di penjara. Tiara duduk di barisan depan kursi pengunjung bersama Desi. Ia mengenakan kemeja putih polos, wajahnya tenang. Hari ini adalah hari penentuan. Ketua Majelis Hakim mengetuk palu, membungkam keriuhan ruang sidang. Sidang pembacaan putusan. Suasana hening mencekam. Hanya suara AC dan detak jantung yang terdengar. Hakim mulai membacakan pertimbangan hukum. Kata demi kata menguliti kejahatan Ibu Endang dan Kevin. Tentang perencanaan yang matang, tentang motif keserakahan yang keji, dan tentang tidak adanya rasa kemanusiaan terhadap korban yang merupakan kepala keluarga sendiri. Mengadili, suara hakim menggelegar. Menyatakan terdakwa I, Endang Sulastri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Ibu Endang memejamkan mata. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Ruang sidang riuh rendah. Wartawan mengetik cepat. Desi menggenggam tangan Tiara erat-erat, air mata lega mengalir di pipinya. Seumur hidup. Itu artinya Ibu Endang akan membusuk di penjara sampai mati. Tidak ada hukuman mati. Tapi bagi orang searogan Endang, mati perlahan dalam kurungan adalah siksaan yang lebih pedih. Menyatakan terdakwa 2, Kevin Wijaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Lanjut hakim. Kevin mengangkat wajahnya sedikit, penuh harap akan keringanan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 20 tahun. Kevin lemas. Ia merosot di kursinya. 20 tahun. Usianya akan habis di penjara. Saat ia keluar nanti, ia akan menjadi pria tua, miskin, dan sebatang kara. Hakim mengetuk palu 3 kali. To, to, to. Vonis telah dijatuhkan. Saat para terdakwa digiring keluar, Kevin sempat menoleh ke arah Tiara. Tatapannya memelas, mulutnya bergerak tanpa suara mengucapkan, "Ra, maaf." Tiara menatapnya. Tidak ada rasa benci lagi. Yang ada hanya rasa kasihan. Kasihan pada laki-laki yang tidak pernah tumbuh dewasa dan memilih jalan yang salah. Tiara membalas tatapan itu dengan anggukan kecil, tanda perpisahan abadi. Di luar ruang sidang, pengacara Kevin menghampiri Tiara dengan membawa sebuah map. "Bu Tiara,
Ini surat persetujuan cerai yang sudah ditandatangani Kevin di rutan. Dia bilang dia tidak akan mempersulit prosesnya di pengadilan agama. Tiara menerima map itu. Terima kasih, Pak. Desi merangkul bahu Tiara saat mereka berjalan menembus kerumunan wartawan menuju mobil. Matahari bersinar terik di luar gedung pengadilan, menyilaukan namun hangat. Sudah selesai, Ra, kata Desi. Belum, Mbak, jawab Tiara sambil menatap langit biru. Ini baru permulaan. 6 bulan kemudian. Kompleks pemakaman itu kini terlihat jauh lebih asri. Rumput Jepang tumbuh subur menghijau di atas pusara Pak Herman. Batu nisan marmer hitam yang baru terlihat kokoh dan elegan, menggantikan nisan kayu sementara dulu. Tidak ada lagi semak belukar liar di belakang makam, area itu sudah dibersihkan oleh pengelola. Tiara menaburkan kelopak bunga mawar dan melati di atas makam. Ia mengenakan gaun terusan berwarna krem yang cerah, rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin sore. Wajahnya tampak lebih segar, lebih berisi, dan yang terpenting, bahagia. Assalamualaikum, Pak, sapa Tiara lembut. Tiara datang lagi. Maaf baru sempat mampir, bulan ini Tiara sibuk sekali mengurus pembukaan cabang toko kue. Ia berjongkok, mengusap nisan dingin itu. Papa pasti senang dengar kabar ini. Rumah di Wijaya sudah laku terjual minggu lalu. Pembelinya keluarga muda yang baik, punya 2 anak kecil yang lucu. Rumah itu akan ramai lagi dengan tawa anak-anak, bukan lagi dengan rencana jahat. Tiara tersenyum. Sesuai amanah wasiat, uang hasil penjualan rumah itu sebagian besar ia gunakan untuk membesarkan bisnis bakrinya yang sempat terbengkalai selama ia menikah dengan Kevin. Sisanya ia tabung. Ia kini tinggal di apartemen sederhana namun nyaman di pusat kota, tempat yang sepenuhnya miliknya, dibeli dengan keringatnya sendiri. Desi juga sudah memulai hidup baru. Dengan modal warisannya, Desi membuka butik baju muslim yang cukup laris. Hubungan mereka berdua semakin erat, bukan lagi sebagai ipar, tapi sebagai saudara perempuan yang saling menguatkan. Oh ya, Pak. Minggu lalu Tiara dapat kabar dari rutan, cerita Tiara pada nisan bisu itu. Ibu Endang kena stroke ringan di penjara. Sekarang lumpuh sebagian. Kevin, dia jadi tukang sapu di blok tahanan narkoba. Mereka menjalani hukuman mereka, Pak. Tiara menghela napas panjang, menghirup aroma tanah basah yang kini terasa menenangkan, bukan lagi menakutkan seperti hari pemakaman itu. Botol racun itu sudah hancur. Rekaman suara itu sudah tersimpan di arsip kepolisian. Masa lalu kelam itu sudah terkubur bersama jasad Pak Herman, menjadi pupuk bagi kehidupan baru yang tumbuh di atasnya. Tiara bangkit berdiri. Ia melihat Desi melambai dari kejauhan di gerbang pemakaman, menunggunya. Tiara pamit dulu ya, Pak. Tiara janji akan hidup bahagia. Tiara nggak akan jadi perempuan bodoh lagi. Tiara melangkah meninggalkan makam ayahnya. Langkahnya ringan. Ia tidak menoleh ke belakang lagi. Di depannya, matahari terbenam menyisakan semburat jingga yang indah di ufuk barat. Dosa di balik nisan telah terungkap. Keadilan telah ditegakkan. Dan Tiara, sang menantu yang diremehkan, kini berjalan menuju masa depannya sebagai wanita yang merdeka. 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 Wanita yang merdeka.